Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kebakaran gunungan sampah di TPA Putri Cempo, Solo memaksa siswa sebuah sekolah dasar negeri di Karanganyar harus belajar secara daring. Tabrakan melibatkan 2 truk di jalur Pantura Rembang. Seorang sopir tewas seketika. Ratusan keluarga penerima manfaat rela antre berjam-jam untuk dapat beras bantuan secara gratis. Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap perempuan yang mayatnya dibuang di tangki septik di Desa Sidaurip, Cilacap. Dari reka ulang terungkap tersangka memperkosa korban saat korban tidak sadarkan diri akibat dibekap bantal. Kedatangan Tarwana Suhada, tersangka pembunuhan Ida Muriati, disoraki warga. Warga begitu geram karena tersangka tega membunuh korban yang tak lain tetangganya sendiri. Kehadiran Tarwana di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrumangu, Cilacap, untuk mengikuti proses reka ulang. Tersangka memperagakan 40 adegan. Peristiwa keji itu dimulai saat pelaku mencongkel jendela belakang rumah korban. Tanpa basa-basi, pelaku kemudian masuk kamar dan langsung membuka lemari korban untuk mencari perhiasan dan uang. Namun aksinya tidak mulus. Korban sedang tertidur tiba-tiba terbangun hingga membuat tersangka panik. Karena takut ketahuan, tersangka langsung membekap korban dengan bantal hingga tak sadarkan diri. Korban tersadar dan melawan pelaku. Perlawanan ini membuat pelaku kalap hingga memukul dan membacok korban hingga tewas. Pelaku kemudian meninggalkan korban lalu kabur. Pada adegan hari berikutnya pelaku kembali ke rumah korban. Ia kebingungan membuang mayat korban guna menghilangkan jejak. Namun seketika terlintas tangki septik. Pelaku kemudian membawa mayat korban untuk dibuang ke dalam tangki septik. Rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas perkara sebelum kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam rekonstruksi ini total ada 40 adegan, yang mana tujuannya itu untuk mempertegas, memperjelas alur perbuatan yang dilakukan oleh tersangka di TKP. Karena dalam melakukan aksinya ini dia memakan waktu 2 hari. Jadi harus benar-benar kita sinkronkan dari bukti-bukti serta petunjuk yang didapat oleh penyidik, serta juga dari hasil otopsi. Korban Ida Muriati, 33 tahun, ditemukan warga dalam tangki septik tidak jauh dari rumahnya pada 13 September lalu. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang pria diduga anggota Polres Grobogan menganiaya 2 warga. Dari video CCTV yang beredar, pelaku menampar korban belasan kali. Seorang pria mencekik lalu menampar seorang pemuda di sebuah bengkel di Desa Kemandoh Batur, Tawang Harjo, Grobogan. Pelaku lalu memanggil pemuda lain. Pelaku meminta korban mendekatkan telinga ke knalpot sepeda motor. Lalu ia menggeber motor berkali-kali. Pelaku diduga adalah anggota polisi dari Polres Grobogan. Tidak cukup sampai di situ, pelaku lalu menampar wajah korban berkali-kali. Menurut korban, yang merupakan asisten mekanik, ia dianiaya pelaku saat mencoba sepeda motor yang baru diservis. Merasa kesal dengan suara bising sepeda motor, pelaku lalu menganiaya korban. Saya itu dipanggil, motor saya matikan, saya ketunun ke bengkel, lalu saya dipanggil, saya ke situ, disuruh ambil motor saya tuntun ke situ, ke tempatnya Pak Agung. Dan motor itu disuruh jagrak 2, lalu saya disuruh nyalakan. Setelah saya disuruh nyalakan, saya disuruh jongkok, lalu dikempit sama kakinya, lalu digeberkan.
dekat kuping saya. Setelah digeberkan saya disuruh berdiri. Terus saya dipukulin, membagi buta. Sementara itu, pengamanan internal atau Paminal Polres Grobogan sedang menyelidiki penganiayaan yang dilakukan anggotanya. Jika pelaku terbukti merupakan anggota Polres Grobogan dan melakukan penganiayaan, pelaku akan diproses secara hukum. Sementara yang bersangkutan sedang kita dalami, kita periksa lebih lanjut lagi. Jadi tetap melaksanakan melalui proses yang berlaku ya? Selama ini kita akan melaksanakan proses hukum yang berlaku dan akan kita panggil seluruh saksi yang ada untuk kalau memang anggota kita bersalah, kita akan tegakkan hukum sesuai prosedur yang berada di Satuan Polri. Usai dianiaya, pelaku korban langsung melakukan visum ke rumah sakit dan melaporkan ke Polres Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Tabrakan melibatkan 2 truk terjadi di jalur Pantura Rembang. Kejadian bermula saat truk melaju kencang dan hendak mendahului kendaraan di depannya. Akibat kejadian itu 1 orang tewas seketika. Laporkan kecelakaan di Dresi. 2 truk ini mengalami rusak parah di bagian depan setelah terlibat kecelakaan di jalur Pantura Rembang pada Senin siang. Akibat kejadian itu, seorang sopir truk tewas di lokasi kejadian, sedangkan sopir truk trailer mengalami luka-luka. Kejadian bermula saat truk melaju kencang dan hendak mendahului kendaraan di depannya. Lantaran ada pengerjaan jalan di sekitar lokasi kejadian, truk kemudian oleng hingga melewati pembatas jalan, lalu menabrak truk trailer yang melaju dari arah berlawanan. Jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan adu banteng tak terhindarkan. Karena juga ada kebetulan berada di sebelah pengerjaan jalan di Pantura ini, kemungkinan besar disebabkan oleh kendaraan dump truck ini yang dari barat ke arah timur dengan kecepatan tinggi, akhirnya melewati batas jalan dan akhirnya bertabrakan dengan truk yang berada di belakang saya. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1 jam karena sulitnya mengeluarkan korban yang terjepit di bagian kabin. Hal itu membuat arus lalu lintas sempat tersendat karena badan truk juga menutupi jalan. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Anggota Satlantas Polres Pekalongan terlibat kejar-kejaran ketika menghentikan pengemudi mobil yang kabur setelah menabrak motor. Pengemudi sedan itu nekat menerobos barikade polisi saat melarikan diri. Sebuah mobil sedan menerobos barikade yang dipasang polisi di Pos Pait Siwalan, Pekalongan. Barikade itu dipasang untuk menghentikan laju kendaraan tersebut setelah dilaporkan warga karena melarikan diri usai menabrak sepeda motor. Karena tidak juga berhenti setelah diadang, anggota Satlantas Polres Pekalongan pun melakukan pengejaran. Kortalantas ditabrak. Pelarian terduga pelaku tabrak lari itu dapat dihentikan di kawasan Wiradesa ketika mobil berusaha kabur ke arah Pemalang. Seorang pria yang mengemudikan mobil serta teman wanitanya diamankan polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, mobil itu menabrak pengendara sepeda motor di Kecamatan Bojong, Pekalongan. Pengemudi yang panik tidak menghentikan kendaraan lantaran teman wanitanya yang turut dalam mobil masih dalam pengaruh obat terlarang. Alasannya sementara dari keterangan yang bersangkutan karena itu tadi menyerempet pengendara dan tidak mau bertanggung jawab sehingga yang bersangkutan kabur. Dari keterangan terduga pelaku yang mengonsumsi hanya yang teman wanita yang mengonsumsi dan dia juga yang membeli. Sebagai barang bukti, mobil tersebut diamankan di Mapolres Pekalongan dan kasusnya ditangani Satlantas dan Sat Narkoba Polres Pekalongan. Sementara pengemudi mobil dikenakan wajib lapor. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.